ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyyil huda al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berkumpul di majlis ilmu membahas hadis-hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih ada di hadis ketiga. Pembahasan kita kali ini dilanjutkan ke masalah ajal. Kemudian masalah amal, masalah syaqi atau sa'id, dan kemudian akan ada kalimat-kalimat dalam hadis ini yang betul-betul harus diingat, diperhatikan, dan diamalkan konsekuensinya. Kita kembali ke masalah ajal. Bahwasanya ajal tiap makhluk telah diketahui oleh Allah Ta'ala dan dicatat atau ditulis semenjak kita masih di dalam rahim ibu kita. Namun ajal tersebut, wallahu a'lam, yang dicatat oleh malaikat pada waktu tersebut boleh jadi ada perubahan disebabkan beberapa faktor, di antaranya silaturahim atau sedekah atau lainnya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ajal, likulli syai'in ajal. Setiap sesuatu di kesemestaan ini memiliki ajal. Bahkan sampai barang yang di mata kita, barang ini mati, itu memiliki ajal. Kepemilikan memiliki ajal. Sifat-sifat dalam makhluk memiliki ajal. Seperti kulit yang mulus memiliki ajal. Pada waktunya nanti akan berakhir. Jadi keduniaan itu berajal. Maka disebutkan ila ajalim musamma, menuju ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Musamma ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh, haram atas muslim untuk bercita-cita ke dunia semata. Karena dunia ini muajjal. Dunia ini ajil dan muajjal. Dunia ini instan, segera, cepat, dan muajjal, dan diadakan oleh Allah Ta'ala ajalnya, diajalkan oleh Allah, diakhirkan oleh Allah Ta'ala. Maka di dunia ini segala hal memiliki muddah dan ajal. Kemudian teman-teman sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan suatu jiwa jika telah tiba ajalnya, yaitu ajal yang sudah tidak mungkin diubah, yang telah tercatat di Lauh Mahfuz. Berkaitan dengan ajal,
maka mestilah juga ada kaitannya dengan rizki. Kata Nabi SAW, innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai telah sempurna rizkinya. Sampai telah sempurna rizkinya. Ya. Maka lihat di sini ada cerita sedikit dari Syekh Utsaimin rahimahullah yang beliau saksikan di daerah Unaizah, tempat beliau. Ya, area beliau. Di Unaizah namanya, di Saudi Arabia sana. Jadi ada motor dan ada mobil di jalanan. Lewat motor itu, kemudian ada pula mobil yang ingin memotong, jadi seperti mungkin perempatan, ya, sama-sama mau menyeberangi, ya, kalau dua-duanya sama-sama ngotot, pasti tabrakan. Maka kata beliau, fawaqafa sahibud dabbab yantadhiru uburas sayyarah. Maka pengendara motor ini, pemotor ini berhenti menunggu mobil itu lewat, biarin dah mobil duluan yang lewat. Was-sayyaratu waqafat tantadhiru ubura ad-dabbab. Mobilnya juga berhenti nunggu apa? Motor itu lewat. Ya, jadi sama-sama berhenti. Thumma intalaqa jami'an فصدم الذباب ومات الراكب الرديف الذي وراء السائق. Lagi berhenti, kemudian tiba-tiba ya namanya orang nggak salah paham atau gimana, akhirnya dua-duanya langsung berjalan dan dalam keadaan ngegas gitu loh. Maka tertablaklah dabbab tersebut, yaitu motornya ketabrak dan matilah orang yang dibonceng. Jadi motor itu ada yang dibonceng. Matilah orang yang dibonceng. Maka di sini beliau mengajak berpikir. Coba renungkan detik-detik dan menit-menit atau detik-detik perhentian mereka itu memiliki rezeki. Minimal apa? Rezeki nafas. Ya. Antara mereka diam. Ini mungkin nafas berapa kali? Iya. Allah yang atur rezeki nafasnya itu sampai detik sekian. Belum sempurna, sampai selesai nafas mereka baru mati. Kalau kita imani jemaah sekalian ikhwan, ajal sudah diatur. Rezeki sudah dijamin. Hanya pembagiannya itu terserah Allah. Karena itu kemauan Allah. Maka dengan itu sewajarnya dan seharusnya memang kita tidak ngotot atau terlalu ngotot dalam mengais rezeki. Maksudnya ngotot di sini berlaku ifrat atau berlebihan. Menjadi seorang workaholic. Apa workaholic tuh, ikhwan? Apa cinta kerja? Apa namanya? Gila kerja? Enggak. Ya. Dari gelap pulang gelap setiap hari kayak gitu. Maka barang siapa yang tamak akan dunia, dia akan terlahap oleh ketamakannya sendiri. Dia akan dimakan oleh ketamakannya sendiri. Dia akan keletihan karena ambisinya sendiri. Padahal rezeki itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti dia malas-malasan. Gak boleh malas-malasan. Mager itu gak bagus. Tapi berlebihan juga tidak bagus. Orang yang malas itu menyusahkan diri dan orang lain. Orang yang rakus menyusahkan diri dan menzalimi orang lain. Kemudian dikatakan pula oleh Nabi SAW, dicatat amalannya
apa yang akan ada pada dia dari amalan, baik amalan qauliyah, perkataan, amalan perbuatan, dan amalan qalbu. Maka dicatat oleh malaikat tersebut, dan wallahu alam bagaimana tata caranya, Allah lebih tahu. Jadi kita tidak bisa membayangkan, bahkan tidak bisa. Kemudian wasyaqiyun aw sa'id, atau dicatat pula orang ini akan jadi syaqi atau sa'id, akan jadi orang sengsara atau bahagia. Tertulis, dan di sini sengsara di sini maksudnya masuk neraka. Bahagia di sini maksudnya masuk surga. Itu sudah ditulis oleh malaikat. Hanya saja kembali, ya, bisa jadi Allah Ta'ala mengubah hal tersebut. Allah Ta'ala bisa jadi mengubah hal tersebut. Ada kalanya mungkin tercatat di awal, dia ini calon penghuni surga kelak. Namun Allah lebih mengetahui segalanya dibandingkan malaikat, dan Allah hanya memberitahu itu karena dia mungkin anak ini memiliki sebab-sebab, yaitu amalan soleh di beberapa kehidupannya. Namun kemudian Allah Ta'ala punya segala takdir. Ternyata suatu ketika dia berintikas dan mulai bermaksiat dan terus menerus bermaksiat, bahkan sampai kufur, itu mungkin terjadi. Sebenarnya kalimat-kalimat berikutnya ini kalimat yang sangat mengerikan, ikhwan. Ya, merupakan tanbih dan peringatan untuk kita semua sebagai seorang muslim. Jadi syaqi dan sa'id. Apa tanda-tandanya seseorang syaqi? Apa tanda-tandanya seseorang sa'id? Tadi syaqi yang dimaksud adalah orang yang sengsara di akhirat, yaitu di neraka. Sa'id yaitu orang yang berbahagia di akhirat, yaitu di surga. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya kita ini calon syaqi atau calon sa'id? Hal tersebut ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat. Ya. Suatu ketika dalam riwayat Tirmidzi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dua kitab. Satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Atadruna ma hadzanil kitaban? Apa kalian tahu dua kitab ini? Tanya beliau kepada sahabat. Kata mereka, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih paham. Kitab apa itu Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ya, ini adalah kitab yang di dalamnya berisikan nama-nama penghuni surga di tangan kanan ini. Nama dia beserta nama bapak dia. Tidak bertambah namanya, tidak berkurang. Faham gak, ikhwan? Tidak bertambah, tidak berkurang berarti seluruh insan yang masuk surga sudah ada catatannya siapa-siapa aja. Faham di sini, ikhwan? Dan itu ada di buku yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui siapa-siapa di antara kita yang masuk surga sekarang? Tahu enggak? Enggak tahu. Karena itu adalah buku-buku. Beliau juga tidak memurajaah buku itu, membaca tiap hari siapa aja. Apakah ada namanya Arif Setiawan bin Fulan? Enggak ada. Enggak mengecek-ngecek seperti itu. Hanya mengabarkan bahwasanya, mengisarkan bahwasanya sudah termaktub. Kemudian di tangan kirinya beliau mengatakan, ini adalah buku catatan nama-nama penghuni neraka kelak beserta nama bapak mereka. Nama bapak doang ya, bukan berarti bapaknya belum tentu ya. Bapaknya urusan nanti ada lagi nama lain. Tidak berkurang, tidak pula bertambah. Artinya fix untuk manusia yang telah wafat ketika itu, bahkan untuk manusia yang belum lahir. Itu semua sudah termaktub. Maka ada juga dalam riwayat lain, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah sudah diketahui
seluruh penghuni surga dan seluruh penghuni neraka? Iya, Allah sudah tahu. Maka ditanyakan kemudian, lalu kalau memang ketentuan surga atau neraka bagi manusia itu sudah maklum, sudah diketahui, maka untuk apa kemudian kita beramal? Faham gak ikhwan maksudnya? Jadi kalau misalnya antum mikir nih, fikirkan, yang masuk surga udah ketahuan, yang masuk neraka udah ketahuan siapa? Dan kita nggak tahu kita mau masuk surga atau neraka. Bahkan yang mungkin amalannya amalan surgawi bisa jadi masuk neraka. Yang tadinya kelihatan amalannya amalan jelek bisa jadi masuk surga. Dan seterusnya, terserah Allah Ta'ala. Lah kalau gitu, kenapa enggak kita, udahlah, karena ditentukan kita mau beramal kayak gimana kek, ntar ujung-ujungnya nunggu keputusan Allah ke surga atau neraka, kita nggak tahu. Paham gak sini kawan? Maka sahabat pun bertanya seperti itu. Maka kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Yaitu bersikap tepatlah kalian. Bersikap benarlah kalian tetap. Atau dekatilah yang mana yang benar gitu loh. Itu tugas kalian sekarang. Dan kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, sesungguhnya ahlus sa'adah, orang yang akan berbahagia di akhirat nanti yaitu ahlul jannah, akan dimudahkan untuk amalan-amalan surgawi. Itu tanda-tandanya. Ciri-ciri calon penghuni surga dimudahkan untuk amalan surgawi. Adapun ahlus syaqawah, kata Nabi SAW, calon penghuni neraka akan dimudahkan apa? Amalan-amalan neraka, amalan-amalan maksiat. Maka kata beliau, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka setiap jiwa itu akan Allah permudah untuk melakukan amalan tujuannya. Jadi kalau misalnya memang Allah Ta'ala takdirkan orang ini ke neraka, akan Allah mudahkan untuk bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan kalau Allah Ta'ala takdirkan orang ini calon penghuni surga, akan Allah Ta'ala mudahkan untuk beribadah dengan segala macamnya. Iskal sekarang pertanyaan. Bagaimana kalau sekarang contoh kondisi kita ini ahli maksiat dan segala hal dimudahkan dalam maksiat dengan glamornya kenikmatan. Apakah kemudian kita menyerah dan mengatakan udahlah saya calon penghuni neraka? Enggak boleh kayak gitu. Tidak boleh yas, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Yang wajib terus gimana? Yang wajib adalah antum bertaubat dan istighfar dan gantilah keburukan tersebut dengan amalan saleh sehingga dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Maka begitu ikhwan. Jadi makhluk itu muyassar, bukan musayyar, kata sebagian ulama. Apa artinya muyassar? Makhluk itu dimudahkan ke tujuan penciptaannya. Kalau ternyata ujungnya tujuannya ahli nar, maka akan Allah mudahkan untuk itu. Kalau tujuannya dia malah justru nanti menjadi ahli jannah, Allah mudahkan untuk itu. Muyassar artinya dimudahkan. Adapun musayyar, enggak, makhluk tidak musayyar dalam arti musayyar itu apa ya? Dijalankan dengan paksa, enggak. Makhluk itu ditakdirkan iya, tapi tidak dipaksa, melainkan mukhayyar, diberi pilihan. Antum mau jadi apa? Ya enggak? Diberi pilihan enggak? Antum sekarang ada pilihan neraka surga enggak? Ada pilih, fadhal. Antum memilih yang mana? Mukhayyar dan muyassar. Kalau antum pilih menjadi ahli jannah, antum akan apa? Akan dimudahkan insyaallah oleh Allah. Tapi kalau antum milih maksiat, menolak jannah, akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah min dzalik. Maka kata Nabi SAW, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang
yang menolak. Berarti kan ada pilihan. Adanya penolakan berarti kan ada pilihan kan ya? Antum waktu ditolak dulu berarti kan calon antum kan boleh memilih kan ya? Iya, ditolak. Nggak dipaksa kan? Antum datang misalnya khitbah apa namanya? Sebelum khitbah apa? Nazar. Bagi antum fulana masya Allah cantik banget, masya Allah ini nggak ada pilihan lain yang udah paling cantik sedunia nih. Iya. Kalau dunia antum berarti sempit karena masih banyak banget yang jauh lebih cantik. Tapi bagi antum ini udah, ini high class, quality nih. Ini kalau bisnis big top nih mainnya nih. Tapi bagi dia, antum itu ma'adzallah, ya. Enggak. Ya. Bagi antum dia enggak ada pilihan lagi, hanya dia. Tapi bagi dia, antum adalah pilihan saja. Masih banyak yang jauh lebih baik daripada ini. Akhirnya dia pilih tolak antum. Kenapa ada penolakan? Karena ada pilihan. Kenapa ada orang yang menolak masuk surga? Karena manusia itu diberi pilihan. Benar nggak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Kami telah hadainahu sabila. Kami telah memberi petunjuk buat dia jalan. Sebagian ulama menafsirkan sabil di sini yaitu sabilur rahim. Jalan dari rahim menuju keluar, ngebrojol. Hadainahu sabil. Sebenarnya kita semua telah Allah berikan kemudahan dan hidayah, petunjuk untuk bisa keluar dari rahim ibu kita. Nanti pas keluar ini udah jadi manusia utuh nih. Imma syakira wa imma kafura. Imma kita menjadi orang bersyukur, imma menjadi orang kufur. Berarti ada pilihan? Ada pilihan. Jadi makhluk itu muyassar mukhayyar. Diberi pilihan dan diberi kemudahan atas pilihannya. Begitu ya ikhwan. Maka hati-hati kalau misalnya milih mau jalan apa, baik atau buruk, syaqi atau sa'id. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladzi la ilaha ghairuh." Demi Allah yang tiada sesembahan yang berhak selainnya. Tiada sesembahan selain yang berhak untuk disembah. Nabi SAW, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Masya Allah. Sesungguhnya seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga, amalan-amalan surgawi, amalan-amalan yang mengantarkan ke surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dirinya dengan ajalnya itu dhira'. Dhira' atau apa ikhwan? Dhira'. Hasta. Jengkal apa hasta ikhwan? Hasta. Hasta gini ya? Ini hasta bukan? Hasta. Bukan hashtag. Hashtag itu media sosial. Ini hatta ma yakunu bainahu wa bainaha. Ada ulama yang mengatakan maksudnya antara dirinya dengan surga. Ada yang mengatakan begitu. Jadi orang yang beramal terus beramal surgawi sampai dirinya dengan surga itu dekat gitu loh. Itu satu tafsiran. Tafsiran lain dan ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin yaitu yang dekat adalah antara dirinya dengan kematian itu hanya sehasta. Antara dirinya dengan kematian hanya sehasta. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Utsaimin maknanya. Jadi ada orang tuh panjang umurnya beramal dengan amalan surga. Rajin sholat, sedekah ringan tangan, dan seterusnya dari amalan-amalan yang zahirnya sangat masya Allah baik gitu loh. Karena orang melihat yang zahir saja.
Maka fayasbiqu alaihil kitab, tapi Alkitab yaitu catatan lauh mahfuz, catatan takdir itu telah melampauinya. Jadi sudah ada ketentuan dari Allah. Fayamalu bi'amali ahli nar. Di penghujung hidupnya, bentar lagi nih di injury time, dia melakukan amalan penghuni neraka. Gimana kira-kira ikhwan? Akhirnya apa? Masuk apa? Masuk neraka. Padahal udah lama dia beramal amalan surga. Fayadkhuluha. Akhirnya dia masuk neraka. Itu satu ya. 2. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada seorang dari kalian melakukan amalan penghuni neraka. Terus kayak gitu. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai antara dirinya dengan ajalnya itu tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka telah lampau ketentuan dari Allah. Fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Lalu dia di akhir hayatnya dia melakukan suatu amalan penghuni surga, kemudian dia masuk surga. Ajib. Mungkin kita kalau nggak ngerti hadis ini kita akan bilang apa? Kok kurang fair ya atau nggak fair? Orang bernafas panjang untuk beramal ketaatan, tapi kok bad ending gitu loh. Dan sebaliknya, orang yang nafas panjang dia amalan setan, tapi kok happy ending di sisi Allah. Yang paling pertama harus kita tanamkan adalah Allah itu yaf'alu ma yasha. Itu yang paling pertama. Allah itu berbuat sekehendak Allah. Itu yang harus paling pertama kita patrikan. Jadi terserah Allah mau kayak gimana orang nasib masuk orang-orang. Terserah Allah, bukan terserah manusia. Itu pertama. Kedua, harus dipahami hadis ini juga. Akan Anda bacakan juga hadis dalam Sahih Bukhari yang berkaitan dengan ini, atau sama hadisnya dengan ini. Dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. Anna rajulan min a'zamil muslimina ghina'an fi ghazwatin ghazaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pria yang termasuk orang yang paling the best dalam peperangan, di peperangan bersama Rasulullah SAW. Pria muslim. Luar biasa ini dia. Ya. Lagi ngecek ya. Pakai headset biar enak. Udah bisa. Alhamdulillah. Paling luar biasa di peperangan. Ya otomatis para sahabat kan ngelapor nih, Rasulullah tuh hebat banget itu orang tuh, Masya Allah. Fanadhara Nabi SAW, maka Nabi pun melihat orang tersebut. Faqal, maka beliau berkata SAW, Man habba an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadha. Bukan antum. Man habba an yanzura rajulan min ahli nar falyanzur ila hadha. Barang siapa yang pengen melihat seseorang calon penghuni neraka, lihat nih orang. Dan orang itu lagi ngapain? Lagi berperang dengan giginya. Ajaib ya. Para sahabat heran lah, ya kan? Tapi itu khusus bagi Rasulullah ya, kayak gini ya. Kita nggak boleh niru. Ya, nggak boleh niru hatta kepada ahli maksiat sekalipun. Hatta kepada orang kafir ketika masih hidup nggak boleh. Ya. Antum mau teman antum sebel sama dia, ya. Wah, teman rekan kerja, antum sebel sama dia, Masya Allah. Jangan kan ngeliat mukanya, baca huruf itu ada di nama dia, itu sebel. Saking mangkelnya gitu. Dan saking mangkelnya dia bilang, antum kalau mau tahu calon penghuni neraka,
Tuh, lihat tuh, dia tuh. Nggak boleh antum. Hati-hati antum. Loh kenapa Pak? Gitu sebel aja nangit dia. Kayak alun nar dia. Bahaya ini orang. Ini khusus Rasulullah karena Rasulullah SAW Allah wahyukan tentang orang itu. Jadi khusus beliau saja. Sahabat nggak ada yang kayak itu sahabat. Fattaba'uhu rajulun minal qaum. Maka kemudian karena ada seorang sahabat yang penasaran. Akhirnya dia kemudian ikutin terus. Diperhatiin terus gerak-gerik dan tingkah laku dari seorang mujahid. Ya, si pria muslim yang Masya Allah perjuangannya ini. Wa huwa ala tilkal hal min asyaddin nasi al musyrikin. Dan dia orang tersebut yang Masya Allah itu lagi sedang berperang dan termasuk yang paling galak terhadap lawannya, itu orang musyrikin di peperangan. Hatta juriha, sampai kemudian dia terluka. Dalam riwayat entah tangannya kalau nggak salah kena sabetan pedang. Hatta juriha, terlukalah dia. Fasta'jalal maut, dan dia pun menyegerakan kematiannya. Faja'ala dzababata sayfihi baina thadiyaihi. Dia pun kemudian astagfirullahaladzim, ya. Dia pun kemudian menaruh ujung pedangnya di antara kedua payudaranya, kedua dada di sini. Paham nggak? Jadi pedangnya itu ditancepin terbalik, bagian tangan di bawah di tanah, kemudian dia membungkuk. Paham nggak? Hatta kharaja min baini katifai. Sampai kemudian pedang tersebut keluar dari antara dua pundaknya. Ngerti? Bunuh diri. Ya, dia menjatuhkan dirinya di pedang tersebut sampai nembus. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Fa aqbala ar-rajul ila ar-rasuli musri'an. Maka kemudian rajul tadi yang niteni tadi yang apa? Ngapain itu namanya? Ngawasin, mengintai tadi, itu langsung pergi ke Rasulullah dengan bergegas melihat peristiwa itu. Nggak ada peristiwa di dunia ini yang lebih jelek daripada melihat orang apa? Bunuh diri. Auzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dan keluarga kita dari sikap putus asa dan bunuh diri dan kemunafikan. Auzubillah min dzalik. Maka kemudian kata pria itu, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Kata sahabat ini gitu loh, saking Masya Allah ya melihat peristiwa itu. Kata Nabi apa? Wa madzak? Ada apa? Kok kamu ngomong gitu? Lihat Pak. Ajaib, Rasulullah bilang gitu tuh ajaib ya kawan. Rasulullah sebelum bilang apa? Man ahabba an yanzura ila ahli nar falyanzur ila hadha. Siapa yang pengen tahu calon penghuni neraka, ini orangnya nih. Gaib nggak Rasulullah gitu? Hal yang gaib nggak? Tapi kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya asyhadu annaka Rasulullah, Rasulullah tahu nggak sebabnya? Nggak tahu. Paham nggak maksudnya di sini, kawan? Hal yang begitu besar itu dia calon penghuni neraka. Rasulullah tahu dia calon penghuni neraka. Tapi hal yang jauh lebih kecil. Sebab mengapa tuh orang bergegas kepada Rasulullah untuk mengabarkan tadi? Rasulullah nggak tahu ada apa. Paham di sini? Di sini artinya Rasulullah tidak mengetahui, asalnya tidak mengetahui perkara gaib sekecil apapun kecuali jika Allah wahyukan. Begitu ya kawan. Wa madzak? Ada apa? Kok? Maka kemudian kata sahabat ini, qulta li fulan man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Ya Rasulullah, tadi kan sebelumnya antum pernah bilang siapa yang pengen melihat seorang pria penghuni neraka, maka lihat ini orang. Ya. Wa kana min a'dhamina ghina'an min 'anil muslimin. Dia tuh orang yang paling
paling kaya, paling masya Allah lah di antara kita. Fa'araftu annahu la yamutu ala hadha. Saya tuh nggak pernah nyangka dia mati dengan keadaan seperti ini. Falamma juriha ista'jala al-maut faqalat la nafsah. Ketika dia terluka, dia kemudian menyegerakan kematiannya, kemudian membunuh dirinya. Allahul musta'an. Maka kata Nabi SAW, innal abda la ya'malu bi'amali ahli nar wa innahu min ahli jannah. Ada hamba yang dia tuh amalannya amalan penghuni neraka, tapi sungguh dia penghuni surga. Wa innal abda wa ya'malu amal ahli jannah wa innahu min ahli jannah. Apa di sini? Sama, wa innal abda la ya'malu amal ahli jannah wa innahu min ahli nar. Ada pula hamba yang melakukan amalan penghuni surga, sungguh dia malah justru penghuni neraka. Wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sungguh amalan itu tergantung dengan khotimahnya. Baik khotimah amalan tersebut endingnya, ataupun khotimah dari segi usia. Jadi amalan itu bukan awal doang ya kawan. Amalan bukan awal doang. Kalau kita sholat awalnya Masya Allah, Allahu Akbar, baca doa iftitah, itu masih sadar tuh. Udah mulai Al-Fatihah, udah hilang kesadaran. Sadarnya baru apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sadar. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan tergantung dengan endingnya juga. Makanya bulan Ramadan ending orang banyak yang payah, ke mall, ke market dan seterusnya karena mindset mereka belanja. Endingnya hilang. Awal-awal doang. Karena ending itu biasanya arti kejujuran beramal, biasanya gitu. Ya enggak? Kalau dia istiqomah, di endingnya kelihatan. Insya Allah begitu. Tapi kalau endingnya payah, nggak ada, bahkan endingnya bahkan bad ending lah gitu, ini berarti ada sesuatu yang salah. Jadi innamal a'malu bi khatimah. Dan juga khatimah bisa dimaknai amalan kita ini tergantung di husnul khatimah atau sul khatimah kita. Allahumma musta'an. Hati-hati ikhwan. Karena kalau hadis ini kemudian teringat banget. Ada seorang murid ana yang ana itu hampir muntah jiwa ana kalau mengingatnya. Iya. Tapi anak berharap semoga diampuni orang ini. Semoga diampuni murid ini. Kalau anak mengingat dia. Dan qadarullah Allah tampakkan ke anak gitu. Antum mau tahu ceritanya enggak ya? Wah, penasaran. Udah mau jam 9 panik. Cerita enggak ya? Dan anak bercerita ini, anak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam ghibah dan intikasah dan juga keterbalikan dari ketaatan menuju maksiat. Kita memohon kepada Allah taala husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akhir yang baik. Jadi ada di antara ikhwan muda dan energik, masya Allah, semangat luar biasa. Anda sempat mengagumi tapi kurang suka karena seperti ada sesuatu di balik energinya gitu loh. Bisa panitia kajian, semangat, agak cerewet pula soal kajian dan ilmu. Tapi Anda sering atau kadang-kadang Anda tidak membalas atau tidak merespon karena Anda merasa ada yang aneh. Jadi kalau antum melihat ada seorang pemuda rajin, aktif, ramah, supel, walaupun jarang belanja di Shopee, itu masya Allah, anak muda yang dibanggakan gitu, bagus maksud dengan kebaikannya itu. Dan pernah ke kajian
Ana yang mulazamah kajian khusus ana pernah. Berkali-kali ana salaman sama dia. Dan sekitar 2 kali juga ana pernah hadir di kajian yang dia buat bersama teman-temannya, bersama yang dia usahakan betul-betul untuk mencerdaskan masyarakat. Qadarullah, agak lama kemudian dia hilang dari kabar. Maksudnya ana tidak mendengar kabarnya, ada apa ana enggak, dan memang ana terlalu sibuk untuk mengetahui kabarnya atau mencari-cari kabarnya. Pada akhirnya ana mendengar kabar dia wafat dan ana kaget, kenapa wafat? Allahumma musta'an, tiba-tiba wafat. Inna lillahi. Bisa kok, ya maksudnya masih muda. Ya di bawah ana sekian tahun lah. Masih muda. Semangatnya Masya Allah. Dan Masya Allahnya banyak dari orang Facebooker teman-temannya memuji karena mengenang apa? Kebaikannya. Dan ana juga mengenang kebaikannya. Ana mendoakan kebaikan buat dia. Namun antum tidak perlu tahu kemudian bagaimana caranya Allah Ta'ala menampakkan kepada ana hakikat kematiannya. Dia mengalami sakit, terkena COVID, dan qadarullah ana melihat fotonya. Yang ini foto dirahasiakan, wafat dalam keadaan gantung diri. Dia termasuk panitia kajian sunnah. Itu ana sampai 2 hari itu ana ngambang itu. Enggak menyangka sama sekali Allah takdirkan seperti ini. Walaupun ana tetap berharap pada Allah, semoga Allah maafkan. Mungkin ada uzur, Allah alam. Kita enggak tahu seberapa sakit hidupnya, enggak tahu. Tapi langsung ana teringat dengan hadis ini, ikhwan. Dan ana berlindung pada Allah, semoga ana tidak seperti itu, kita tidak seperti itu. Dan semoga teman kita ini tidak seperti yang dimaksud di hadis ini. Karena kita nggak tahu ya, kini makanya kita nggak, tetap dalam akidah Ahlussunnah nggak boleh kita mengatakan fulan diazab di kuburnya, fulan ahli nar, kita nggak tahu. Zahirnya jelek sekali kematiannya, wallah jelek. Tenang, itu bukan ruh siapa-siapa, itu angin. Ya, antum nggak ada yang kenal, insya Allah nggak ada yang kenal. Tapi seperti itu, dan foto tersebut enggak disebar, alhamdulillah Allah tutupi. Dan ana suruh orang itu, ya karena itu foto dari Satgas, jadi dirahasiakan, jangan sampai sebar, jangan sampai tersebar. Akan banyak kekacauan nanti kalau tersebar. Khalas. Akhirnya alhamdulillah enggak tersebar. Tapi ana enggak pernah. Dan dulu ceramah-ceramah anak katakan kepada orang, tidak ada orang yang berpegang pada sunnah mati dengan cara bunuh diri, insya Allah nggak ada. Tapi ternyata dia seperti ini, anak shock dengan ini, dan semoga Allah maafkan. Mudah-mudahan itu ada uzurnya, anak nggak tahu sebabnya kok bisa kayak gitu. Ya, gantung diri di rumahnya. Allahumma musta'an. Ya, maka hati-hati ya ikhwas sekalian. Ala kulli hal, pelajarannya adalah dalam riwayat Abu Dawud ada rajul ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdulin nas. Ini kata kuncinya di sini, fima yabdulin nas. Ada orang yang beramal dengan amalan surgawi yang tampak pada manusia. Itu intinya. Paham nggak di sini maksudnya? Ngerti nggak, ikhwan? Apa isyaratnya, mafhum mukhalafahnya? Berarti yang tidak tampak di manusia apa? Amalan neraka. Ngerti? Ada 2 kemungkinan. Pak, 1, imma tidak ikhlas. 2, imma dalam kesendirian dia berani sama Allah. Paham? Gitu. Yang pertama, imma dia tidak ikhlas. Kelihatannya Masya Allah, ngajar paling Masya Allah. Tapi hatinya itu dunia. Hatinya cari popularitas. Ini hati-hati. Itu yang pertama ya.
Atau yang kedua, iya dia beramal soleh, Masya Allah, di depan orang-orang amal soleh, tapi ketika tidak ada orang, dia ahli maksiat dan dia tidak takut dengan kemaksiatan. Ada orang yang memang dia maksiat di kesendirian tapi segera taubat, ada, dan semoga itu mungkin kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat di kesendirian? Siapa? Nggak ada yang bisa tunjuk tangan, nggak ada. Anda nggak bisa tunjuk tangan, antum nggak mungkin bisa tunjuk. Semua dari kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala di kesendirian kita. Tapi hati-hati, cepat bertaubat. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamuha. Nanti kapan-kapan kita bahas. Supaya hilang itu. Hilang dosanya. Kembali kepada apa? Trek ketaatan. Gitu. Maka hati-hati dengan kemaksiatan rutin yang dilakukan secara rutin dan saking rutinnya sampai hilang rasa takut dia pada Allah Ta'ala di sendirian. A'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya kawan. Ini peringatan buat diri Anda juga dan juga buat teman-teman. Ya. Semua dari kita itu pengen masuk surga dan pengen terlihat baik di manusia ataupun tentu di Allah Ta'ala kita seperti orang ahlu surga, ahlu jannah dengan amal ahlu jannah. Maka jangan sampai kita ini udah berusaha mengikuti sunnah secara zahir, tapi secara batin dan di kesendirian kita ini beda. Begitu ikhwan. Kelak suatu saat akan ada kalimat ini terbukti, wa hussila ma fis sudur, dan akan nampaklah apa-apa yang ada di dalam hati. Hati-hati. Ya. Buruknya kalau misalnya jangan sampai bad ending, jelek endingnya. Dan anak wasiatkan ya kawan, anak sarankan untuk diri anak antum. Di antara insyaallah yang membuat selain tauhid ya, yang membuat antum istilah husnul khatimah, birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kandung, baik ayah terutama ibu. Kenapa begitu? Orang yang bertauhid, bismillah, insyaallah husnul khatimah dengan tauhidnya. Birrul walidain ini hablum minan nas, yang paling tinggi. Maka dikatakan oleh sebagian salaf, siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka tidak akan Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan buruk. Baik buruk dalam artian su'ul khatimah, atau buruk di madhar mautnya, penampakan kematiannya, digila, stroke misalnya, na'udzubillah, enggak. Tapi insya Allah dia mati dalam keadaan sebagaimana manusia umum yang normal mati, wafat dengan baik. Jadi jangan tinggalkan tauhid tentu. Birrul walidain sebagai wasilah agar kita mendapatkan akhir yang baik. Insya Allah seperti itu. Ada pertanyaan tadi? Ya, Anda cukup sampai sini insya Allah materinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada pertanyaan pakai jari? Pakai bibir, mulut, pakai lisan? Ada yang mau bertanya? Antum mau bertanya? Sudah selesai tidurnya? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadits Rasulullah SAW menyatakan ada beberapa sakit yang menyebabkan seseorang itu mati syahid. Bentar. Ya. Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Ya, mati syahid di antaranya meninggal karena sakit perut atau tenggelam. Pertanyaan, syahid di sini apakah langsung masuk surga atau bagaimana? Baik, Anda sore perlu cek lagi ya kejelasannya. Tetapi Anda masih teringat dengan silsilah atau kaset atau ceramahnya Syekh Al-Albani rahimahullah berkaitan dengan syahadah ini, kesyahidan.
Jadi ada hadis berkaitan dengan syahid, namun ada syahadah ammah, ada syahadah khassah. Syahadah ammah yaitu mati dalam keadaan seperti yang tertera dalam hadis, sakit perutnya sakit, atau tertimpa tembok misalnya, dan lain-lain yang disebutkan dalam hadis ini syahadah ammah. Apakah melazimkan masuk surga? Penguat masuk surga ya. Penguat masuk surga ya, insyaallah. Ya. Ada syahadah khassah, yaitu orang yang mati syahid di medan perang yang syar'i dan dia mati dalam keadaan ikhlas. Ya. Orang yang mati syahid itu yang syahadah khassah ini mati di medan perang syar'i, ya, mati di medan perang syar'i dalam keadaan ikhlas dalam berperangnya. Ini syahadah khassah. Yang ini melazimkan apa? Alatul masuk surga insyaallah. Penghalangnya cuma satu. Penghalangnya cuma satu. Hutang. Atau kalau mau lebih itu penghalangnya cuma dua mungkin. Hutang dan kezaliman yang belum dimaafkan. Hutang dan kezaliman yang belum dimaafkan. Seperti nyolong, nyuri, rampok dan seterusnya. Ya, begitu ikhwan. Itu. Jadi ternyata ya, ini ada dua syahadah. Kesyahidan yang umum berupa penyakit, mati karena penyakit dan seterusnya, itu penguat dan pengukur dosa ya insyaallah. Tapi kalau langsung masuk surga, ana tidak berani ucapkan begitu. Adapun syahadah khassah ini khusus untuk yang berperang di medan jihad syar'i dengan ikhlas. Mati di situ. Makanya dapat syahadah apa? Khassah, khusus. Apa konsekuensinya? Langsung masuk surga. Insyaallah, langsung masuk surga. Apakah orang yang ini syahadah khassah yang mati dalam syahid khusus ini di kuburnya ada efek? Iya. Insyaallah dia akan tidak ditanya di kubur. Ini yang syahadah khassah, bedanya dengan syahadah ammah tadi. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kafa bibariqatis sayfi fitnatan. Atau kama qala Nabi SAW, cukuplah kilatan pedang sebagai fitnah buat dia. Paham gak maksudnya? Kan di dalam kubur kan ada fitnah kubur ya, pertanyaan, siapa Rabbmu, nabimu, agamamu ya. Orang yang wafat karena syahid fi sabilillah itu, dia tidak ditanya di kubur, langsung dapat nikmat kubur. Langsung dapat nikmat kubur ya. Tapi ingat, di medan jihad syar'i ya, bukan medan-medanan, bukan buat sendiri. Betawi lawan Ambon misalnya, enggak mati kemudian Betawi, enggak, ini malah mati konyol ini, karena mati karena hamiyah jahiliyah. Iya, ya gitu ya. Kan kadang-kadang ada tuh peperangan antara kita nih, yang Betawi sama Ambon. Yang Betawi ngerasa turun tanah, yang Ambon petantang petenteng. Udah klop itu. Yang Betawi bawel, yang Ambon songong. Udah itu cocok itu ya. Kena lah itu. Itu kalau berperang beneran wafat, itu mati konyol itu. Itu mati dengan hamiyah jahiliyah, mati dalam keadaan seperti orang-orang jahiliyah, bukan berarti kafir. Ya, karena hanya membela suku. Mati karena satunya fans MU, satunya MC. Assalamualaikum warahmatullahi ya, MC ya. Satunya MU, satunya MC. Ya. Satunya sombong karena duit, satunya sombong karena ada kambing datang. Ya. Akhirnya berantem, bahkan yang Indonesia berantem tawuran kemudian mati satu. Ini mati konyol. Iya. Bukan begitu, Mas Aga? Nah begitu ya. Adapun syahadah khassah yang mati di medan jihad fisabilillah dengan ikhlas,
maka dia dikubur di alam barzakh, tidak ada fitnah kubur. Alhamdulillah, nikmat langsung. Di akhirat langsung ke surga insyaallah, kecuali kalau dia memiliki hak orang lain yang ada padanya. Hutang atau hak kezaliman terhadap orang lain dari segi harta itu akan ditagih dulu. Ya begitu. Adapun yang tadi insyaallah penguat menuju surga, tapi tetap akan ada hisabnya. Jadi yang mati karena sakit perut dan semisalnya itu ada fadilah, tapi tidak sampai ke derajat syuhada yang khassah. Begitu ya. Ya, Anda pikir cukup karena udah jam 9 pas ya. Cukup insyaallah ya. Enggak ada lagi ya. Kita cukup sampai sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.